Oke guys, kita bahas PR lagi ya. Untuk nomor 1, gambarkan pada diagram Cartesius yang memenuhi ini. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Saya kasih warna-warna dulu ya, biar nanti kalian tahu ini warna kuning, ini warna biru, ini warna hijau, ini warna ungu. Oke, untuk yang warna hijau dulu. Untuk yang warna hijau kita bikin tabel. Tabelnya seperti ini, X dan Y. Kalau X-nya 0, berarti masukin 0 tambah 2Y sama dengan 60 gitu ya. Y sama dengan 60. Bagi 2, berarti hasilnya 30. Nah, ini 30. Kemudian kalau X-nya 0, ya kalau Y-nya 0 gitu kan, berarti X-nya 60. Itu tinggal dihitung aja ya. Untuk yang warna ungu. Untuk warna ungu itu berarti X, Y, kalau X-nya 0, Y-nya 60, kalau Y-nya yang 0, X-nya 30. Nah, kita gambar nih. Cara gambarnya kayak biasa, kita harus gambar sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Ini X dan Y. Kemudian yang warna kuning, kita gambar yang warna kuning dulu ya. Yang warna kuning itu berarti X0 berdiri di 0 X-nya, dan arsirannya itu ke sebelah kiri ya, karena dia lebih besar, berarti kita arsir ke sebelah kiri. Untuk yang selanjutnya warna biru itu ada Y0, Y0 tuh di sini. Kemudian lebih besar, berarti kita arsirnya ke sebelah bawah. Terus yang warna hijau kita punya titik 60 di X dan titik 30 di Y. Berarti garisnya seperti ini. Dan untuk arsirannya kita membutuhkan bantuan si bintang ya. Bintangnya kita ambil 0,0, masukin ke yang warna hijau. Kalau dimasukin ke warna hijau itu berarti X-nya 0, Y-nya 0 lebih besar dari 60. Salah atau benar? Salah ya. Iya betul, salah ya. Harusnya lebih kecil. Salah. Nah, kalau salah berarti si bintangnya diarsir. Arsir, kalau benar si bintangnya jangan diarsir. Ya, terus yang terakhir warna ungu. Warna ungu ada 60 di Y-nya, ada 30 di X-nya. Berarti gambarnya kayak gini. Kemudian kita masukin lagi bintangnya ke yang warna ungu, 0,0. Masukin bintang, jadi hasilnya 0 tambah 0 lebih kecil dari 60. Nah, yang ini adalah benar. Kalau benar, bintangnya jangan diarsir. Jangan diarsir berarti ke arah sebelah sini. Nah, mana daerah yang paling bersih? Daerah yang paling bersih adalah yang ini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Oke. Oke, kemudian nomor 1B. Untuk nomor 1B juga sama. Ini warna biru, hijau, ungu, kuning, biru ya, biar kalian lebih bisa membedakan. Nah, kali ini saya nggak akan bikin tabel, saya bakal langsung bikin ya. Saya rasa kalian juga harus bisa seperti ini, karena nanti di PAS waktunya tuh nggak banyak, jadi kalian harus bisa cepat ya. Jadi nanti bikin tabelnya di otak. Yang pertama yang warna hijau, langsung warna hijau X0. X0 berarti di sini dia lebih besar, berarti arsirnya ke kiri. Terus Y0 warna ungu di sini dia lebih besar, berarti ke bawah. Kemudian ada yang warna kuning. Nah, yang warna kuning caranya gimana? Kita mikirnya di otak ya. Maksudnya di otak gimana? Kita harus hilangin dulu, tutup X-nya. Nah, kalau tutup X-nya berarti kan kau bacanya min 2Y 30. 30-nya bagi min 2 berarti minus 15. Nah, kita punya minus 15 di Y gitu. Kemudian setelah ditutup kita bentar. Nah, oke. Kita tutup lagi yang X-nya ya. Jadi tutup yang Y-nya, sorry. Jadi tutupnya itu pakai jari. Ditutup. Ya, setelah ditutup baru kita cari si X-nya. 30 bagi 3 10. Berarti X-nya 10. Di sini. Gitu ya. Nah, kalau udah tinggal digaris. Garisnya seperti itu. Nah, kelihatan ya. Bentar. Oke, garisnya seperti ini. Terus kita butuh bantuan bintang untuk mengarsir. Bintangnya seperti biasa, kita ambil 0,0 aja, masukin sini 0 kurang 0 lebih kecil dari 30. Betul salah? Betul. Kalau betul berarti jangan diarsir bintangnya ke arah sini. Kemudian yang satu lagi yang warna biru. Untuk yang warna biru itu juga
ada, kalau kita tutup Y-nya berarti X-nya 10. Di sini juga kalau tutup Y X-nya berarti Y-nya 20 bagi 5, 4. Berarti sini 4. Nah, jadi nggak usah pakai penggaris ya, gambarnya bisa. Masukin lagi bintangnya 0,0 berarti 0 tambah 0 lebih besar dari 20. Betul atau salah? Salah ya. Kalau salah berarti si bintangnya harus diarsir. Udah? Kalau udah berarti himpunan penyelesaiannya bagian sini. Kalau di warna berarti yang ini. Terbuka ya, dia bentuknya terbuka, tidak tertutup. Bagian atasnya kebuka. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini juga sama. Saya langsung gambar aja. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Untuk yang warna hijau dulu. Yang hijau X0 ya. X0 berarti di sini arsirannya ke sebelah kiri karena dia lebih besar. Kemudian yang Y0 nya di sini lebih besar berarti ke bawah. Terus kita punya warna biru. Yang warna biru kalau kita tutup X-nya berarti Y-nya minus 9. Minus 9 di sini. Kalau tutup Y-nya X-nya 6 ya. 6 di sini. Langsung garis aja. Nah, bintangnya kita pakai 0,0. 0 kurang 0 lebih kecil 18. Betul salah? Betul ya. Kalau betul berarti bintangnya jangan diarsir. Di sini. Kemudian yang selanjutnya warna kuning. Untuk yang warna kuning kita punya angkanya kalau Y-nya 0, tutup Y-nya, X-nya 6. Di sini lagi Y-nya 8. 8 di sini. Langsung garisin. Masukin lagi bintangnya. Bintangnya 0,0, 0 tambah 0 lebih kecil dari 24. Nah, jadi harus cepat kayak gini ya, guys. Betul ya? Kalau betul berarti si bintangnya jangan diarsir. Cara cepatnya gimana? Ya latihan yang banyak. Terus yang terakhir kita punya X-nya 8. X-nya warna merah ya, 8. Itu warna coklat sih. 8 sama X-nya 4. X-nya 4. 4 di sini. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 4. Kalau X-nya yang 0, Y-nya min 8. Min 8 di sini. Nah, berarti gambar garisnya untuk yang warna merah gini. Dan kita masukin 00, 0 kurang 0 lebih kecil dari 8. Betul salah? Betul ya. Kalau betul berarti bintangnya jangan diarsir. Dia ke bawah lagi. Nah, jadi yang biru nggak guna ya. Yang biru min 9 sama 6. Ya, yang biru nggak guna. HP-nya adalah yang ini. Oke, dah. HP. Lanjut lagi. Oke, kemudian nomor 1D untuk yang warna hijau yang ini. Ungu. Kemudian ada kuning. Terus ada merah. Satu lagi biru ya. Biru. Oke. Yuk kita gambar dulu. Sumbu Y. Kemudian sumbu X. Oke. Nah, ini ada lambang kayak gini. Itu berarti antara min 1 sampai 5. Nah, kemarin juga saya lupa ya kalau misalnya ini ada lebih kecil aja. Nggak ada sama dengannya. Berarti nanti garisnya putus-putus guys. Oke. Kita mulai dari min 1. Min 1 berarti di sini. Anggaplah di sini min 1. Kemudian 5. 5-nya di sini ya. 5-nya di sini. Nah, di antara itu berarti kan seharusnya kita arsirnya yang ini kan, di antara. Tapi karena kita pakai cara bersih, kita arsirnya harus sebaliknya. Jadi ke sini sama ke sini. Itu. Dan yang 5 sekali lagi dia tuh nggak ada sama dengannya, jadi harus pakai garis putus-putus. Nah, ini yang betul. Ya, kemudian Y-nya mulai dari 2 sampai 8. Dari 2 berarti di sini. Kemudian 8 di sini lah ya. Duh, kita butuh minus 16. Nah, di antara lagi, di antara seharusnya kalian arsir yang di antaranya memang betul, tapi kita arsir ke arah sebaliknya. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya warna kuning. Untuk yang warna kuning kita punya Y-nya 8. Tadi 8 itu di sini ya, 8. Terus kita punya X-nya 4. 4 itu di sini. Nah, seperti ini. Masukin bintang. Bintangnya seperti biasa saya bakal pakai 0,0. 0 tambah 0 lebih kecil dari 8. Betul ya? Kalau betul berarti arsirnya harus ke arah sebaliknya. Sini. Jangan ke arah bintang.
Kalau udah yang coklat. Yang coklat kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. 4 ada di mana nih? 4 di sini ya. Terus kalau Y-nya 0 berarti X-nya 4. 4 di tempat yang tadi. Nah, kayak gini. Masukin lagi 0,0. 0 tambah 0 lebih besar dari 4. Salah. Kalau salah berarti ke arah bintang. Nah, ini yang coklat. Terus terakhir yang warna biru. Untuk yang warna biru itu kita punya X-nya 8. 8 di sini. Y-nya minus 16. Minus 16 jauh di bawah. Garis. Nah, ini nggak guna lagi nih. Masukin 0,0. Hasilnya benar. Berarti dia ke arah bawah ya. Nah, ini sangat tidak berguna untuk menentukan HP. Jadi HP-nya adalah yang bagian ini ya. Nah, kali ini nembus sumbu Y guys. Jangan berhenti di sumbu Y. Ini HP-nya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah nomor 2A. Nah, untuk nomor 2A ini kita bisa pakai rumus AX ditambah BY sama dengan AB ya. Nah, ini A, ini B-nya. Ini A, ini B-nya. Oke, yuk kita mulai dari yang warna biru dulu. Yang warna biru berarti A-nya 4, berarti 4X, B-nya juga 4, berarti 4Y. Nah, jangan pakai sama dengan ya, tapi pakai titik-titik. Karena kita nggak tahu lebih besar atau lebih kecil, jadi kita pakainya titik-titik dulu. Titik-titik 4 kali 4, 16. Kita bisa bagi 4, berarti X ditambah Y, titik-titik 4. Nah, caranya adalah kita ambil si bintang. Bintangnya harus ada di dalam arsiran, di mana kita bisa tahu 1,1 itu di dalam arsiran. Jadi kita masukin 1,1 ke dalam si persamaannya. 1 tambah 1 titik-titik 4 jelas lebih kecil, berarti ini juga lebih kecil. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua yang warna hijau. Yang warna hijau juga sama, kita bisa pakai X tambah BY. 2X ditambah 6Y titik-titik 2 kali 6 12. Ini kita bisa bagi 2 juga, jadi X ditambah 3Y titik-titik 6 ya. Nah, kita masukin bintangnya 1,1. Masukin sini 1 tambah 3 titik-titik 6, lebih kecil jelas. Berarti yang ini yang hijau juga lebih kecil sama dengan kayak gitu. Terus yang selanjutnya kita punya garis vertikal warna ungu ke atas di angka 0. Itu berarti kita punya X dan si arsirannya itu ada di sebelah kanannya, berarti X lebih besar dari 0. Bukan arsiran si HP ya. HP-nya di sebelah kanan, berarti X lebih besar dari 0. Dan yang terakhir saya juga punya garis ini yang tiduran di angka 0, berarti Y titik-titik 0. HP-nya ada di atas, berarti lebih besar dari 0. Nah, ini jawabannya semua. Sistem pertidaksamaannya. Nah, terus yang nomor 2B ya. Nomor 2B saya mau ambil yang ini dulu sama yang ini. Nah, lihat HP-nya. HP-nya tuh di antara angka 0 sama 2. Dan garisnya vertikal, berarti X. X-nya di antara 0 sama 2. Berarti dia harus lebih kecil. Kayak gitu ya. Ini yang warna merah. Terus yang warna biru. Yang warna biru juga sama. HP-nya tuh di antara 0 sama 4. Tiduran berarti Y. Berarti lebih kecil gitu. Simple. Tinggal yang warna hijau. Yang warna hijau bisa pakai AX tambah B ya. Jadi 6X tambah 3Y titik-titik 18. Kita bisa bagi 3 dulu semua. Berarti 2X ditambah Y titik-titik 6. Kita bisa ambil bintangnya 1,1 lah ya. Bintangnya 1,1 masukin ke sini. 1 kali 2, 2 tambah 1 titik-titik 6. 3 titik-titik 6 lebih kecil. Otomatis ini lebih kecil. Jadi jawabannya yang dikotakin tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 garis. Lanjut lagi. Nomor 2D. Nomor 2D saya bakal mulai dari yang ini dulu. Warna hijau. Itu dia tiduran di angka 0, berarti Y titik-titik 0 ya. HP-nya ada di atasnya dia. Berarti lebih besar dari sama dengan 0. Dia lebih besar dari sama dengan 0. Terus yang ini, yang warna merah. Nah, yang warna merah sekarang udah nggak bisa pakai AX tambah BY karena dia melalui titik yang melayang 3,4 sama satu lagi 6,0. Jadi dia melewati titik ini sama titik ini ya. Nah, kalau ada dua titik yang bukan di sumbu X atau sumbu Y, kita harus pakai rumusnya yang ini. Y minus 1 per Y2 minus 1 X minus 1
X2 min X1. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Kita masukin. Y min Y1 berarti Y min 4. Y2 0. X min X1-nya 3. X2-nya 6. Oke, pelan-pelan. Y min 4 per min 4. Sama dengan X min 3 per 3. Kita kali silang. 3Y minus 12. Ini ke sini ya. Ini ke sini. Sama dengan minus 4X tambah 12. Nah, biasanya X sama Y-nya gabung di sebelah kiri, berarti 4X ditambah 3Y, 12 tambah 12, 24. Dan ini tandanya bukan sama dengan, tapi titik-titik, nggak tahu ya lebih besar atau lebih kecil. Kita ambil satu buah bintang yang ada di dalam sini. Nah, ini gambarnya cukup kecil HP-nya, jadi kita harus ambil bintangnya itu yang pasti di dalam ya. Kalau kamu ambil 6,1 misalnya, 6,1 saya nggak yakin dia di dalam atau di luar. Nah, jangan, harus ada yang di dalam. Berarti di sinilah kira-kira 7,0. 7,0 masih termasuk ke dalam HP ya. Jadi kita boleh pakai 7,0 bintangnya. Kalau bintangnya 7,0 saya masukin sini, 7,0 itu berarti hasilnya adalah 28 ditambah 0 titik-titik 24. Lebih besar ya. Berarti ini tandanya lebih besar. Nah, ini yang pertama. Yang warna apa itu? Warna merah. Oke, lanjut lagi yang warna biru. Untuk yang warna biru juga sama, dia melewati titik yang melayang, yaitu 3,4 sama 8,0 ya. Nah, yang ini juga pakai rumus yang tadi, berarti Y min Y1, Y1-nya 4, per Y2 min Y1, sama dengan X min X1, per X2 min X1. 5 kali silang langsung aja, udah pintar kalian. Minus 20 sama dengan min 4X tambah 12. Pindahin lagi, 4X tambah 5Y sama dengan 12 tambah 20, 32. Nah, yang ini juga nggak boleh sama dengan, tapi titik-titik dulu. Bintangnya masih bisa pakai yang tadi, 7,0, masukin sini, berarti 28, titik-titik, 32, lebih kecil ya. Nah, ini yang warna biru. Selesai, cuma 3 garis, hijau, merah, biru. Lanjut lagi. Nomor 2E. Pertama, nah untuk yang ini ada jebakan guys. Jebakannya adalah garis ini. Garis ini sebenarnya nggak perlu ya, karena si luasnya itu cuma dibatasi oleh yang warna hijau, biru, sama merah aja udah cukup gitu. Jadi yang tadi saya coret itu sebenarnya nggak perlu ya, karena bentuknya segitiga. Nah, kita coba cari dulu yang warna apa nih? Hijau ya. Oke, warna hijau itu kita bisa pakai yang AX tambah BY titik-titik AB, dan kita bisa bagi 4. Kalau bagi 4 jadinya 2X ditambah Y titik-titik 8 ya. Nah, bintangnya kita mau ambil berapa nih? Bintangnya di sini 4 ya. Nah, yang ini agak susah. Oke, saya mau ajarin satu cara buat kalian ya, kalau kalian susah ambil bintang di tempat yang sangat kecil itu, jadi kalian buka dulu. Yang ini nggak usah dulu, karena kita lagi fokus ke warna hijau, jadi kita fokus ke warna hijau dulu ya, yang lain nggak usah. Otomatis si arsirannya untuk warna hijau tuh sebenarnya gini kan, sebelum dipotong sama yang lain. Nah, kita ambil bintang, terserah kalian mau di mana, yang ada di dalam sana. Otomatis 4,1 ada di dalam. Jadi kita boleh pakai 4,1 untuk yang ini. Masukin sini. Jadi 8 tambah 1 titik-titik 8, 9 titik-titik 8 lebih besar. Jadi yang ini lebih besar. Nah, setelah yang hijau udah selesai, kita bisa hapus lagi bintangnya semua. Arsiran yang hijaunya juga kita hapus. Kita sekarang fokusnya ke yang warna merah. Untuk yang warna merah berarti 6X tambah 8Y titik-titik 8 bagi 2 ya. Bagi 2 jadi 3X tambah 4Y titik-titik 24. Nah, untuk yang ini kita lihat dia arsirannya itu ke bawah, HP-nya itu di bawah. Itu berarti bintangnya terserah kamu pakai berapa, mau pakai 4,1 juga tadi boleh ya, karena masih di dalam. 4,1 itu berarti masukin sini, 12 tambah 4, 16, titik-titik 24 lebih kecil. Nah, berarti yang merah lebih kecil. Nah, masalahnya yang terakhir adalah tinggal yang satu lagi yang warna biru. Yang warna biru dia melewati titik 0,0. Nah, untuk yang melewati titik 0,0, kita perlu titik satu lagi.
Titik satu lagi didapatnya dari sini nih. Tadi kita punya warna merah. Warna merahnya itu adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 24. Kita bikin dulu jadi sama dengan. Untuk titik yang ini kita punya angka 6 kan. X-nya itu udah kebaca. Tuh di bawah ada angka 6. Berarti kita boleh masukin ke sini 6 karena titik itu dilewatin yang merah. Jadi kita boleh masukin X-nya ke yang merah. 4Y sama dengan 24. Berarti 4Y sama dengan 24 kurang 18, 6. Berarti Y-nya sama dengan 1,5. Nah, jadi ini 1,5 gitu guys. Setelah itu kita bisa pakai cara cepat untuk yang warna biru. Yang biru itu cara cepatnya Y sama dengan, ini khusus untuk yang melewati 0,0 ya. Jadi Y sama dengan Y1 per X1 X. Y sama dengan Y1-nya 1,5, X1-nya 6, X gitu. Y sama dengan 1/4 X. Kita kali silang, berarti 4Y sama dengan X. Jangan sama dengan, kita harus ganti sama titik-titik. Nah, kali ini jangan pakai 4,1, karena 4,1 saya nggak yakin dia ada di dalam HP ya. Mungkin aja pas-pasan di garis. Jadi, untuk yang biru kita fokus, karena HP-nya itu ada di bagian sini. Kita ambil aja bintangnya misalnya 4,6. Nah, ini 4,6 ya. Kalau 4,6 udah pasti dia di dalam arsirannya si biru gitu. Kita masukin 4,6 ke sini. Berarti 24 titik-titik X-nya 4 lebih besar. Selesai. Ini nomor 2E. Kemudian yang 2F. Untuk 2F saya mau hitung dulu yang warna merah. Yang warna merah melewati 2,3 sama 5,1 ya. Kayak biasa kasih nama X1 Y1, X2 Y2. Kita harus pakai rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, Y min Y1 berarti Y minus 3 per Y2 nya 1 minus 3 sama dengan X minus 2 per 5 kurang 2. Jadi hasilnya 3 kali silang langsung ya. 3Y minus 9 sama dengan min 2X. Ini kali ini. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 2 jadi plus 4. Satuin X sama Y-nya. Berarti tadinya min 2X pindah ke sebelah kiri jadi plus 2X. Plus 3Y, 4 tambah 9, 13. Selesai. Nggak bisa disederhanain ya. Kemudian kita ambil si bintangnya. Nah, bintangnya saya bakal ambil di sini. Di angka 4,1 ya. Karena di sini 3,1. Berarti 4,1 pasti ada di 3,1 di sini ya. 3,1 di sini berarti 4,1 pasti di antara HP-nya. Nah, jadi kita masukin 4,1 ke sini. Berarti 8 tambah 3 titik-titik 13. Lebih apa? Lebih kecil. Jadi kita hapus. 2X tambah 3Y lebih kecil dari 13. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang warna biru. Yang warna biru juga sama. Dia melewati 2,3. Tapi sekarang sama 3,1. Ya, masih sama kayak tadi berarti ya. Y minus 3 per 1 kurang 3 sama dengan X minus 2 per 3 kurang 2. 3 kurang 2 itu 1 kaliin, jadi tetap Y min 3. Min 2 kali ini, min 2X tambah 4. Pindahin X-nya, jadi 2X ditambah Y sama dengan 7. Nah, sama dengannya kita ganti jadi titik-titik ya. Terus bintangnya masih sama, kita bisa pakai yang 4,1, masukin sini. 8 tambah 1, 9, titik-titik 7, lebih besar, berarti ini lebih besar. Tinggal garis yang terakhir. Garis yang terakhir kita punya garis ini, garis yang horizontal, itu ada horizontal di angka 1 ya. Taunya dari mana? Kan ini 3,1, berarti Y-nya 1. Nah, berarti yang terakhir Y1, HP-nya ada di atas, berarti lebih besar, sama dengan. Oke, ini yang nomor 2F. Kemudian nomor 3. Untuk nomor 3 ini sudah mulai masuk soal cerita. Jadi soal cerita saya punya cara buat bikin soal cerita tuh jadi mudah. Ya, yang pertama kamu lihat dulu bahan baku 30. Kemudian ada juga bahan baku 20 sama bahan baku yang tersedia 720. Nah, dari sini dulu. 30 itu berarti 30X ditambah 20Y. Tersedia itu berarti paling banyak cuman punya 750, berarti harus lebih kecil dari 750 kg ya. Kemudian nolnya kita bisa coret 0, 0, 0 sehingga kita mempunyai 3X ditambah 2Y lebih kecil dari 75.
Nanti saya gambarnya pakai warna hijau. Kemudian yang kedua kita punya mesin kerja 18, mesin kerja 24, sama mesin kerja 720. Nah, itu juga bisa langsung. Jadi 18X ditambah 24Y lebih kecil sama dengan 720. Dibuat selama 720 jam. Berarti kita punya waktu 720, nggak lebih ya. Ini kita bisa kecilin bagi berapa ya? 9, nggak bisa. Bagi 3 ya. Bagi 3 berarti 6X ditambah 8Y lebih kecil dari 240. Oh, bisa bagi 6 guys. Bagi 6 berarti 3X ditambah 4Y lebih kecil dari 120. Nah, ini yang nanti saya gambar pakai ungu. Kemudian ada harga 20.000. Jadi ini ceritanya adalah produksi ya. Untuk menghasilkan barang jenis 1 berarti biaya. Biaya produksinya 20.000. Untuk menghasilkan barang 2 30.000. Ini adalah target biaya kita. 20.000X ditambah 30.000Y. Oke, jangan lupa karena ini aplikasi berarti harus ada X lebih besar dari 0 dan ada Y lebih besar dari 0. Langsung gambar. Gambar. Kalau aplikasi biasanya gambarnya di kuadran 1 ya, jadi dia lebih ke kanan atas. X lebih besar dari 0, kayak biasa aja. Ya, ini kalian harus sudah mulai otomatis. Ya, lebih besar dari 0 juga sama kayak gini ya. Terus yang selanjutnya garis warna hijau. Yang warna hijau kalau X-nya ditutup, Y-nya 37,5. Yang Y-nya kalau kamu tutup, X-nya 25. Oke, seperti ini untuk yang warna hijau. Kemudian kita masukin bintang. Bintangnya kita pakai 0,0 aja. Masukin jadi 0 lebih kecil dari 75. Betul ya? Kalau betul berarti arsirannya ke arah sebaliknya dari si bintang. Bintangnya di mana? Bintangnya di sini. Kemudian yang kedua yang warna ungu. Yang warna ungu juga sama, kita tutup X-nya. Kalau ditutup X-nya berarti Y-nya adalah 30. 30 lebih pendek. Kemudian X-nya 60. 60 lebih panjang. Jadi kayak gini. Dan kita masukin lagi bintang 0,0. 0 tambah 0 lebih kecil dari 120. Betul. Kalau betul jangan diarsir bintangnya. Berarti ini ke atas. Dan HP-nya udah kelihatan jelas. HP-nya tuh yang ini. Ini adalah HP. Ada berapa titik ujung? 1, 2, 3, 4. Langsung tulis di bawah si Z-nya. Mana tadi Z? Z. Nah, ini ya. Kita baca yang pertama pojok kanan bawah 25,0. Pojok kiri bawah 0,0. Pojok kiri atas 0,30. Dan satu buah titik yang melayang ini harus dieliminasi ya. 3X tambah 2Y sama dengan 75. Eliminasi sama 3X tambah 4Y sama dengan 120. Hijau sama ungu. Dikurang aja langsung, X-nya udah sama. Berarti 2Y sama dengan 45. Berarti Y-nya sama dengan 22,5. Boleh gitu barang koma? Ya, harusnya nggak boleh ya. Tapi ya mau nggak mau. Kalau udah masukin sini, nanti kita dapat X-nya 3X ditambah 22,5 kali 2, 45 sama dengan 75, 3X sama dengan 30, X sama dengan 10. Nah, dari sini kita dapat satu titik lagi, yaitu 10,22,5. 10,22,5. Oke, masukin ya. Ini hasilnya 50, 1, 2, 3, 4, berarti 500.000. Yang ini 0, yang ini 9, 1, 1, 2, 3, 4, 900.000. Yang ini 22,5 kali 3 ya. 66, 67,5. 87,5 ya. 875, 1, 2, 3. 875.000. Nah, biaya yang paling kecil adalah biaya yang seharga yang ditanya jumlah maksimum produk. Ya, salah guys. Yang ditanya jumlah maksimum produk bukan harga ya. Ya, nyebelin ya. Ya udah ganti. Jumlah maksimum produk itu berarti jumlah X ditambah jumlah Y. Kalau ditambahin ya berarti ini 25, ini 0, ini 30, yang ini 32,5.
Yang paling banyak jumlahnya adalah yang 32,5. Jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan adalah 32,5 produk. Gitu. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Untuk nomor 4 kita lihat dulu ada bebek sama ayam, itu jelas X sama Y-nya ya. $4 untuk bebek. $1 untuk kasih makan bebek. Sama salah. Kita lihatnya kayak gini. $4 untuk beli bebek, $2 untuk beli ayam. Kita cuma punya uang $36 untuk beli katanya. Untuk beli ya. Nah, itu berarti persamaannya adalah 4X tambah 2Y pertidaksamaan, 36. Karena dia cuma punya uang 36, berarti dia nggak mungkin belanja lebih dari 36, jadi dia pasti lebih kecil. Kita bagi 2, jadinya 2X ditambah Y lebih kecil dari 18. Ini yang pertama. Yang kedua untuk $3. Apa sih ini? Oh, salah saya. $4 untuk setiap bebek, $3 untuk setiap ayam. 3 ya dong ya. Di sini bukan 2, tapi 3. Nah, ini nggak bisa disederhanain. Udah biarin. Oke, sekarang kasih makan. Kasih makannya untuk bebek itu $1, untuk ayam itu $2, dan kita cuma punya uang untuk kasih makan itu 20. Berarti X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Dengan X-nya itu adalah bebek, dengan Y-nya itu adalah ayam. Oke, kita bikin seperti ini dulu. Terus X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 seperti biasa. Baru kita bikin targetnya. Targetnya adalah kita mau jualan bebek katanya. Mau jualan ayam. Nah, terus si ayamnya itu dijual $6 satunya. Si bebeknya itu dijualnya... Mana bebek? After he will be able to sell the duck and chicken. Oh, jadi harganya sama ya. Jadi harga untuk bebeknya $6, berarti 6X. Harga untuk ayamnya juga $6, berarti 6Y. Oke, kalau udah kita gambar. Yang pertama warna merah dulu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 12. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 9. Garis pakai bintang 0,0, hasilnya benar, berarti arahnya ke atas. Arsiran saya rasa kalian udah jago ya, jadi nggak usah jelasin lagi. Untuk yang ini, X-nya 0, berarti Y-nya 10, sorry. Kalau Y-nya 0, X-nya 20. Oke, jadi harus bisa cepat gitu guys. Terus masukin bintang, hasilnya benar lagi, berarti arahnya ke arah selain bintang. X lebih besar dari 0 seperti biasa gini, Y lebih besar dari 0 seperti biasa gini, dan HP-nya ada di sini. Nah, karena ini HP-nya berarti titiknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis semua di sini. Yang pertama pojok kiri bawah 0,0, kanan bawah 9,0, kiri atas 0,10, dan yang melayang ini. Yang melayang perpotongan antara yang merah sama yang biru. Oke, yang bawah saya coba kali 4 dulu, yang atas kita kali 1 ya, biar X-nya sama. Berarti 4X tambah 3Y sama dengan 36. Yang bawah 4X tambah 8Y sama dengan 80. Kita kurangin, jadi min 5Y sama dengan minus 44. Angkanya nggak bagus lagi guys. Y sama dengan 8,8. Saya yang salah atau gimana ini? 8,8 ya, masukin sini. X ditambah 1617,6 ya, sama dengan 20, berarti X sama dengan 2,4. Benar ya? Ya udahlah, mau gimana lagi. 2,4 sama 8,8. Oke, kita masukin. 9 kali 6 berarti 54. Ya, ini 0, ini 54. 60. Ya, ini berapa? 6 kali 2,4 ditambah 8,8 kali 6. 67,2. Yang ditanya maksimum atau minimum? Yang ditanya adalah maksimum profit. Jadi keuntungan ya. Oh,
profit lagi ya, hati-hati ya. Ini adalah bukan keuntungan ya, 6 itu. 6 itu adalah harga jual. Jadi gini, kalau kamu beli bebek $4, dijualnya $6, berarti untungnya berapa? Untungnya 2. Nah, harusnya 2. Terus untuk yang ayam itu belinya $3, dijualnya $6, berarti keuntungannya $3 gitu. Jadi hati-hati pertanyaan ya. Tadi saya nggak baca pertanyaannya. Yang ditanya ternyata maksimum profit, untung, keuntungan, bukan pendapatan. 0, 18, 30, sama 4,8. Aduh, nggak sanggup deh. 4,8 ditambah 3 kali 8,8, 31,2. Nah, keuntungan yang terbesar adalah $31,2. Gitu ya, nomor 5. Oke, nomor 5, seorang agen sepeda ingin membeli 25 buah untuk persediaan. Jadi sepedanya totalnya itu ada 25. Sepedanya ada 2 jenis, yang biasa sama yang balap ya. Oke, dari jumlahnya dulu kita bisa bilang kalau X ditambah Y itu 25 sepeda untuk persediaan. Nah, kalau persediaan itu berarti harus lebih kecil atau lebih besar ya? Pengen punya 25. Membeli sepeda lebih kecil gitu. Ini kurang jelas ya. Gimana ya? Pokoknya persediaannya tuh harus ada 25. Berarti nggak boleh lebih kecil ya, lebih besar ya. Harus lebih besar dari 25. Persediaan. Ingin membeli sepeda 25 buah untuk persediaan. Oke, tapi dia nggak pengen keluarin uang lebih dari 84 juta. Harganya 3 juta sama 4 juta. Berarti 3 juta X ditambah 4 juta Y harus lebih kecil dari 84 juta. Oke, kita coret dulu jutaannya. Jutaan, jutaan, sama jutaan. Sehingga kita mendapatkan 3X tambah 4Y. 3X tambah 4Y lebih kecil dari 84. Kemudian X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Oke, kita coba gambar ya. Yang pertama adalah sumbu X dan sumbu Y seperti biasa. Terus ada untuk yang warna kuning. Ini, jangan kuning deh, ungu. Kok jadi merah? Kuning sama ungu jadi merah ya. Hijau deh. Hijau. Oke. Kalau yang X-nya 0, Y-nya 25. Y-nya 0, X-nya 25 juga. Kita bikin seperti ini. Terus masukin bintang. Hasilnya bintangnya 0,0 aja, kayak biasa aja. Hasilnya adalah salah. Kalau salah berarti harus ke arah bintang. Untuk yang Y lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0 seperti biasa kayak gini. Terus ada satu lagi yang ini warna merah. Yang warna merah kalau Y-nya tutup berarti X-nya 28. 28 di sini. Kalau Y-nya ditutup 21. 21 di sini. Garisin. Masukin bintang, hasilnya benar. Kalau benar berarti dia ke atas. Ke atas, otomatis yang bersih adalah bagian ini ya. Nah, ini ada HP-nya, titiknya ada 1, 2, 3. Yuk, targetnya tadi belum ya. Targetnya adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungannya 1 juta untuk sepeda sepeda biasa dan 1.200.000 ya. 1 juta X, sepeda biasa itu X, sepeda balapnya itu 1.200.000. Balapnya itu yang Y ya. Dah, titiknya ada apa aja? Yang pertama 28,0, yang kedua 25,0, yang ketiga yang melayang ini nih. Yang melayang ini harus dieliminasi antara yang merah sama yang warna hijau. Yang merah dulu, 3X tambah 4Y sama dengan 84. Yang hijau X tambah Y sama dengan 25 ya. Yang ini kita kali 1, yang ini kita kali 3 di bawahnya.
kali 1 berarti 3x tambah 4y sama dengan 84, kali 3 berarti 3x tambah 3y sama dengan 75. Kita kurang, jadi dapat y-nya sama dengan 9 guys. Berarti x-nya sama dengan 16,9. Nah, masukin. Berarti ini hasilnya 28 juta, 25 juta, 16 juta tambah 10 juta 800. 26.800 ya. Bentar, saya cek dulu. Pakai kalkulator. 16 juta ditambah 9 kali 1.200.000. 26.800.000, betul. Nah, yang ditanya adalah keuntungan paling maksimum. Keuntungan paling maksimum udah jelas yang 28 juta. Lanjut. Oke, nomor 6 itu kita punya 48 buah si penumpangnya 48 buah. Tempat duduk ya. Berarti penumpangnya ada 48 orang. Setiap penumpang kelas utama sama kelas ekonomi, utamanya X berarti ekonominya Y ya. 60 bagasi, 20 bagasi, total bagasinya 1440. Berarti ini sama ini dulu. 60 untuk yang kelas utama X, kelas ekonominya 20, dan pesawat itu cuman bisa membawa 1440 kilo. Berarti dia harus lebih kecil, kalau nggak nanti pesawatnya jatuh. Coret. Kita bisa bagi dua dulu, berarti 3x ditambah y lebih kecil dari 72. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua dari jumlah penumpangnya. Jumlah penumpangnya itu katanya ada 48. Itu berarti jumlah penumpang yang utama ditambah jumlah penumpang yang ekonomi itu harus lebih kecil dari 48. Kalau lebih besar nanti pesawatnya jatuh juga ya, keberatan. Kemudian ada juga si target kita adalah Z. Z-nya adalah 1 juta X ditambah 500.000 Y gitu. Nah, setelah ini baru munculin X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 seperti biasa. Semuanya udah dibikin, tinggal digambar ya. Yuk kita gambar. 1, 2, kalau X-nya 0, yang merah dulu nih. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 72. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 24. Kayak gini. Terus yang kedua yang warna hijau. Kalau X-nya 0 48. Sama Y-nya juga 48. Kayak gini. Arsirnya harus udah cepat lah ya. Gini, yang merah gini, terus yang X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, HP-nya yang ini, HP berarti ada 4 titik, 1, 2, 3, 4, simpan semua di sini, 3, 4, 0,0, 24,0, 0,48, sama yang terakhir. Yang terakhir adalah eliminasi antara 3x tambah y sama dengan 72, x tambah y sama dengan 48. Dikurang. 2x sama dengan 24, x sama dengan 12, y sama dengan 36. 12, 36. Yuk, masukin. Berarti 0, 24 juta, 240 ya, 240, 12, 123, berarti 24 juta. Oh sama ya. Terus yang terakhir 12 juta ditambah 18, 30, 36 kali 500.000 tambah 12 juta. Ya 30, betul, 30 juta. Yang ditanya adalah pendapatan paling tinggi, berarti 30 juta. Lanjut lagi. Oke, nomor 7. Yang pertama adalah luas daerah parkir. Yang dipakai untuk mobil 5, yang dipakai untuk bus 20 ya. Langsung aja, 5x tambah 20y lebih kecil dari 500.
harus lebih kecil. Kenapa? Karena tempat parkirnya cuma ada segitu ya, kita nggak bisa parkir di luar tempat parkir itu. Ini kita bisa bagi 5 dulu, sehingga jadi X ditambah 4Y lebih kecil dari 100. Yang kedua tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Berarti mobil yang ada di sana ditambah bis yang ada di sana nggak mungkin lebih dari 60, lebih kecil dari 60. Kemudian yang selanjutnya X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Untuk target kita adalah parkir ya, uang parkir itu ada 5.000 untuk mobil, berarti X, tambah 10.000 untuk bis, berarti Y. Dah. Kalau udah, kita gambar. Oke, terus untuk yang warna merah. Untuk yang warna merah ada di sini. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 100. Kalau Y-nya 0, itu berarti 25. Kayak gini. Terus yang warna biru X-nya 60, Y-nya 60. Dah. Nah, kalau udah tinggal arsirnya seperti biasa. Masukin bintangnya kebetulan untuk yang merah betul, untuk yang biru juga betul, jadi dia di arsirnya harus menjauhi bintang. Kemudian X lebih besar dari 0 seperti biasa, Y lebih besar dari 0 jadi biasa, gitu ya. Jadi harus sering biasa guys. Kalau kalian bikin ini latihannya semua sendiri, itu lama-lama terbiasa. Nah ini HP-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita masukin ke Z yuk. Yang pertama 0,0, yang kedua 60,0, yang ketiga 0,25, yang keempat yang melayang belum. Yang melayang antara yang merah sama yang biru. Itu berarti X ditambah 4Y sama dengan 100. Untuk yang birunya X ditambah Y sama dengan 60. Kita kurangin ya. Aduh, angkanya jelek lagi. 3Y sama dengan 40. Berarti Y-nya sama dengan 40/3 aja, biarin. Masukin sini. Berarti X-nya 180 kurangi 40. 140/3 ya. Aduh. Oke. 40/3. Oke. Yuk, masukin 0, 30, 1, 1, 2, 3, 300.000, 25, 1, 1, 2, 3, 250.000. Nah, yang ini kalau kita hitung 140 kali 5.000 ditambah 40 kali 10.000 sama dengan bagi 3. Aduh, 366,67 guys. Berarti yang paling besar dia mintanya apa? Pendapatan paling maksimum adalah 366.667 rupiah. Nomor 8. Untuk nomor 8 langsung kita lihat dulu. Percetakan hanya dapat mencetak 100 buah buku. Bukunya ada 2 jenis ya. Yang pertama soft cover sama hard cover. Oke. Tidak lebih dari 1000. Berarti X tambah Y harus lebih kecil dari 1000. Jumlah bukunya yang soft cover sama hard cover. X-nya soft cover, Y-nya hard cover ya. Kemudian kamu baca lagi ini, tidak lebih dari 800.000 hard cover, tidak lebih dari 800, itu berarti soft covernya X harus lebih kecil dari 800, nggak mungkin lebih katanya. Terus yang 600 buku hard cover, itu konteksnya masih sama, tidak lebih, berarti Y lebih kecil sama dengan 600, nggak lebih ya. Keuntungan Z itu sama dengan 10.000X ditambah 15.000 Y. Oke, dah. Nah, kalau udah, jangan lupa X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Kita gambar semuanya dalam satu Cartesius. Kayak gini ya. Y, X. Kalau X-nya 0, 1000, Y-nya 0, 1000. Gambarnya kayak gini, 1000 sama 1000. Terus untuk yang warna merah itu lebih kecil dari 800 kira-kira aja di sini. Kemudian 600
600 kira-kira aja di sini 600. Ya, oke. Terus untuk X lebih besar dari 0 kayak biasa ini ya lebih besar dari 0 ini. Nah, yang X lebih kecil dari 800, kemarin saya bilang kalau vertikal lebih kecil berarti arsirnya ke kanan. Kalau horizontal lebih kecil berarti arsirnya ke atas. Nah, untuk yang warna hitam ambil bintang, bintangnya 0,0. Masukin sini 0 tambah 0 lebih kecil dari 1000, betul nggak? Betul ya, kalau betul berarti ini dia harus menjauhi bintang, sehingga HP kita adalah yang ini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian punya soal nomor 8 ya. Kali ini ada agak banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Kita sebutin dulu aja yang kelihatan. Yang kelihatan 0,0, yang kedua 800,0, yang ketiga 0,600, yang keempat, nah ini kita belum tahu ya, yang ini, tapi kita tahu nilai Y-nya, Y-nya 600 kelihatan, dan dia berpotongan sama garis warna hitam. Garis warna hitam itu X tambah Y sama dengan 1000, berarti kita boleh masukin ke sini, Y-nya 600, berarti X tambah 600 sama dengan 1000, dapat X-nya, X-nya 400, itu 400,600. Yang selanjutnya adalah yang ini. Untuk yang ini, yang diketahui X-nya. X-nya 800, Y-nya nggak tahu. Tapi dia masih melewati X tambah Y sama dengan 1000. Berarti, kalau kamu masukin X-nya 800, ya mau nggak mau Y-nya 200. 800,200. Oke, masukin semuanya. Jadi 0, 800, 1, 2, 3, 4. 8 juta jadinya. Ini 90, 1, 2, 1, 2, 3, 9 juta. Yang ini 4 tambah 9, 13 ya. 13 juta. Yang ini 8 tambah 3, 11 juta. Oke, jadi yang paling maksimum keuntungannya adalah 13 juta. Hitung berapa banyak? Oh, ini ditanya berapa banyak juga. Berarti 400 buku soft cover, 600 buku hard cover, keuntungannya dapatnya 13 juta. Lanjut lagi nomor 9. Untuk nomor 9, kita lihat dulu luas tanah 12.000. Tanahnya cuma ada 12.000. Untuk membangun rumah dipakai 500, bungalow 400 ya. Berarti langsung 500X ditambah 400Y harus lebih kecil dari 12.000. Karena tanahnya cuma ada segitu. Nggak bisa lebih. Coret 0-nya 2, sehingga kita mendapatkan 5X tambah 4Y 120. Ini nanti pakai warna merah. Terus selanjutnya ada juga 160 orang per minggu. Rumah 360 orang per minggu. Apa sih itu? Tenaga tersedia 90. Untuk membangun ya. Untuk membangun sebuah rumah diperlukan 360 orang setiap minggunya. Tenaga kerja yang tersedia adalah 90 orang dan si rumah ini tuh harus selesai dalam waktu 80 minggu ya. Tersedia 90 orang. seminggu kayak per minggu atau apa lagi. Oke, saya rasa ada sesuatu yang kurang tepat di sini. Ini kayaknya nggak perlu per minggu deh. Jadi untuk bikin satu rumah dari awal sampai akhir tuh butuh 360 orang. Sedangkan untuk mengalau dari awal sampai akhir itu butuh 160 orang. Sedangkan setiap, nah ini 90 orang itu per minggu baru. Ya mungkin seperti ini harusnya ya. Jadi yang selanjutnya adalah 360 orang untuk setiap rumah, 360X. Ditambah 160 orang untuk setiap bungalow, itu pasti lebih kecil. Tuh, kalau butuh orang. Oh, tenaga kerja cuma tersedia 90. Tersedia 90 berarti nggak bisa lebih ya. Nah, ini 90-nya per minggu, jadi harus dikali 80 dulu. Gitu. Kita coret 01. Kita coba bagi sama 4 ya. Bagi 8 nggak bisa, bagi 4. Bagi 12
nggak bisa. Bagi 4, berarti jadinya 9x ditambah 4y lebih kecil dari 20 180. Nah, ini mungkin lebih masuk akal ya. Kemudian x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 0. Dan kemudian kita masukin ke z. Z-nya itu sama dengan 25 juta. X ditambah bunga low 20 juta. Y. Kita gambar. Cara gambarnya kayak biasa. Ini kalau X-nya 0 untuk yang warna merah, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 30. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya 24. Masukin bintang, bintangnya 0,0, hasilnya benar. Kalau benar berarti dia ke atas, menjauhi bintang. Kemudian untuk yang warna hijau, 9, kalau Y-nya 0, X-nya 20. Kalau Y-nya 0, X-nya 45. Oke, tarik garis lagi. Kemudian X lebih besar dari 0 kayak biasa, Y lebih besar dari 0 biasa, yang ini salah. Ini benar, berarti gitu. Terus HP. HP-nya berarti yang ini ya. HP. Titiknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Apa aja? Yang pertama kita punya 0,0, kanan bawah 20,0, kiri atas 0,30, dan titik yang melayang ini harus eliminasi dulu. 5x tambah 4y sama dengan 120, 36, salah, pakai yang lebih kecil ya, 9x tambah 4y sama dengan 180. Nanti kita kurangin, jadinya minus 4x sama dengan minus 60, x-nya sama dengan 15. Masukin ke sini. Berarti 75 ditambah 4y sama dengan 120. 4y sama dengan 45. Y-nya sama dengan 11,25. Duh, jelek lagi. 15,11,25. Kita masukin ke target. Targetnya yang ini 0, yang ini 50. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 500 juta guys. Yang ini 60. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 600 juta. Yang terakhir kita coba hitung. Yang terakhir 25 kali 15 ditambah 20 kali 11,25. 600 juta juga. Jadi keuntungan paling maksimumnya adalah 600 juta yang ini. Nomor 10. Untuk nomor 10 kita mempunyai protein, karbohidrat, lemak. Kita lihat protein dulu. Proteinnya 4. Makanan A mengandung protein masing-masing 2. Makanan B mengandung proteinnya 1 ya. Berarti 4 di sini itu adalah totalnya. Langsung aja. Untuk makanan A itu X, untuk makanan B itu Y. Berarti 2X ditambah 1Y. Ya, untuk yang warna kuning dulu, 2X tambah 1Y, totalnya 4. Dan kalau kita perhatiin itu agar mempunyai tenaga harus makan. Nah, karena anak ini harus makan, berarti proteinnya harus tercukupi ya. Biar punya tenaga. Jadi saya bilang ini sih harus lebih besar dari 4. Kalau lebih kecil dari 4, nanti dia nggak punya tenaga. Jadi dia harus lebih besar sama dengan 4. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah ini. Karbohidrat. Untuk yang karbohidrat kita punya angka 5, 2, sama 6. Berarti 5X ditambah 2Y, totalnya 6 ya. Totalnya 6 berarti harus lebih besar sama dengan 6. Karbohidrat yang dimasukin juga harus lebih banyak biar kita punya tenaga. Kalau lebih kecil dia nggak ada tenaganya. Kemudian yang terakhir 5 satuan untuk lemak 1 sama 3. Berarti X yang terakhir pakai warna biru ya. X ditambah 3Y harus lebih besar dari 5. Gitu. Udah selesai. Nah, kalau udah per minggu 1 minggu, berarti minggunya nggak berpengaruh ya. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, kita masukin Z. Z sama dengan makanan A harganya 500, makanan B harganya 400. Oke, kita gambar dulu.
Ini Y, ini X. Untuk yang warna hitam, kalau Y-nya 0, X-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. 4. 1, 2, 3. 4-nya agak akurat ini ya, 4. Jadi yang warna hitam, saya punya garisnya seperti ini. Oke, diarsir, arsirnya ke sebelah kanan. Karena bintangnya 0,0 dan hasilnya salah ya. Oh salah guys, bener ya. Berarti bukan ke sini. Salah. Kalau hasilnya salah, berarti bintangnya sudah diarsir. X lebih besar dari 0 seperti biasa. Y lebih besar dari 0 seperti biasa. Terus yang warna hijau kalau X-nya 0, Y-nya 3. 3 di sini. 3. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 1,2. 1 di sini, 1,2 di sini. Nah, sebentar, ada yang salah. 214 betul, 526 betul ya, betul. Ini Y-nya 4, X-nya 2, betul lah ya. Yang hijau nggak guna lagi nih, yang hijau ke sini. Terus yang warna biru X-nya 5, Y-nya 1, berapa lah itu nggak tahu. 1, nah kayak gini. Yang warna biru juga arsirnya ke sini karena bintangnya salah, jadi ke sini semua. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Ini. Oke, ada berapa titik? 1, 2, 3. Ada titik apa aja? 0,4 kiri atas, kanan bawah 5,0, dan yang melayang ini perpotongan antara yang hitam sama yang biru guys. Hitam, biru. Oke, kita kali 2, yang atas kali 1, yang bawah kali 2. Kurangin 1,2, X-nya 3,6, 1,8. Sebentar. 4 kurangi 1,2, 2,8 ya. 2,8 bagi 2, 1,4. Oke, 1,4 sama 1,2. Yuk, kita masukin. Jadi hasilnya adalah 1600, yang ini 2500, yang ini 7 sama 4,8, 11,8 ya. 1,4 kali 500 tambah 1,2 kali 400. 118, betul. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah harga semurah-murahnya. Jadi harga yang paling murah adalah yang Rp1.180. Oke, terakhir nomor 11 ada industri minyak wangi menghasilkan tipe A dan tipe B. Udah jelas, tipe A-nya berarti X, tipe B-nya itu berarti Y. Tadi dari minyak melati ya. Nah, ini mililiter sama liter. Nanti liternya kita ubah jadi mililiter. Langsung aja, 20 minyak melati untuk tipe A berarti 20X, 30 minyak melati untuk tipe B berarti 20Y, dan industri itu menghasilkan 18 liter minyak melati per hari. Menghasilkan segitu per hari. Berarti harus bisa lebih banyak, bisa lebih dikit ya. Harus menghasilkan. Paling banyak 18 kayaknya ya. Lebih kecil bisa sih. Ya, berarti paling banyak lebih 18, berarti 18.000. Jadi mililiter. Coret nolnya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari minyak mawar. Minyak mawarnya ada 40, 20, sama 22 liter ya. Berarti 40X tambah 20Y, ini juga sama, lebih kecil dari 22000. Liter ke mililiter itu dikali 1000. Yang ini kita bisa bagi 2. Jadi hasilnya 2X tambah Y lebih kecil dari 1100. Nah,
X lebih besar dari 0, Y lebih besar sama dengan 0. Terus selanjutnya, oh belum selesai guys. Ada ini. Dapat dijual 150 botol. Berarti X lebih kecil dari 150 botol minyak wangi, ya berarti Y lebih kecil dari 250 ya. Oke, kita gambar semuanya guys. Belum selesai Z-nya. Aduh, Z-nya berapa? Z-nya 180X ditambah 240Y. Oke, kita gambar. Kalau X-nya 0, untuk yang warna merah dulu nih. Yang warna merah dulu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 600. Kalau Y-nya 0, 900 X-nya. Oke, kita garis. Lebih kecil, bintangnya 0,0. Lebih kecil berarti benar. Kalau benar berarti ke atas. Bintangnya jangan diarsir ya kalau benar. Terus yang kedua yang warna biru. Kalau Y-nya 0, X-nya 550. Kalau Y-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya 1100. Dan lebih kecil, hasilnya benar lagi. Kalau benar jangan diarsir bintangnya. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Tapi kita punya garis tambahan, yaitu yang ini. X lebih kecil dari 150. Lebih kecil 150. Nah, ini kita harus cari titik ini dulu ya. Titik ini kita coba cari dulu. Pakai merah sama biru. 2X tambah Y sama dengan 1100. Terus 2X tambah 3Y sama dengan 1800. Kita kurangin, berarti 2Y sama dengan 700. Y-nya sama dengan 350. Masukin sini. Berarti 2X sama dengan 1100 kurangi 350. 750. X-nya sama dengan 375. Nah, jadi kita tahu di sini itu nilainya 375, guys. Sedangkan dia bilang katanya dapat menjual. Duh, ini kurang jelas ya. Dapat dijual 150. Dapat, bisa dijual 150. Berarti lebih. Apakah maksimalnya 150 atau minimalnya? Dapat menjual. Tadi dapat memproduksi aja lebih kecil. Karena kalau ini lebih kecil, lebih besar aja. Kok jadi aja sih? Ya kalau lebih kecil nanti si daerah arsirannya aneh ya. Oke, nggak apa-apa, ini soalnya kurang jelas. Seharusnya dia ada kalimat mungkin dapat dijual paling banyak atau paling sedikit. Nah, itu lebih baik ya. Tapi untuk bikin si HP-nya jadi bagus itu kita harus pakai lebih besar. Karena 150 di sini. Dan juga 240 di sini. Nah, gitu. Lebih besar berarti ke bawah sama ke kiri. Tuh, jadi bagus. Kalau tadi kita ambilnya lebih kecil, bentuknya kotak doang. Nggak masuk akal gitu. Ini. Oke, titik yang bisa dibaca adalah yang paling kiri bawah. Kiri bawah itu ada 150,240. Kemudian yang bisa dibaca lagi yang ini, tapi cuman Y-nya doang ya. Y-nya doang 240. Kita cari X-nya dengan cara pakai garis warna biru. Biru yang miring. 2X tambah Y 1100. Masukin Y-nya 240. Jadi dapat 2X-nya sama dengan 860. X-nya sama dengan 430. 860, 1100 ya betul. 430,240. Kemudian yang selanjutnya titik yang tadi udah ya, yang itu 375,350. Tinggal satu lagi berarti yang ini. Nah, untuk yang ini X-nya yang kebaca 150. Koma berapa nggak tahu. Dan dia berpotongan sama garis warna merah. Merah apa? 2X tambah 3Y 1800.
masukin ke sini jadi 300 tambah 3Y sama dengan 1800. 3Y sama dengan 1500 berarti 500. 150,500. Oke. Kalau udah tinggal dihitung aja. Kita hitung pakai kalkulator. 180 kali 150 tambah 240 kali 240. 84 600. Untuk yang ini 430 kali 180 ditambah 240 kali 240. 135,000. 375 kali 180 tambah 350 kali 240. 151,500. 150 kali 180 ditambah 240 kali 500. 147,000. Oke, yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Keuntungan maksimumnya yang paling besar adalah 151.500. 1 jam 10 menit guys, rekor ya. Karena ini banyak sekali dan panjang sekali. Oke guys, thank you for today. Kita akan masuk ke video selanjutnya ya. Dadah, thank you.